Yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara jumpa pers berkenaan dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali tahun 2009 sampai 2029. Sebenarnya ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009. Saya perlu menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, bahwa Provinsi Bali yang luasnya menurut peta itu adalah 559.472,91 hektar, terdiri dari 9 kabupaten kota, 57 kecamatan, 716 desa kelurahan, dan 1.493 desa adat. Bali tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki kekayaan dan keunikan adat istiadat, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal yang adiluhung, sehingga menjadikan Bali sebagai pusat peradaban dunia atau Padma Buana dunia. Dengan kekayaan dan keunikan budaya tersebut, Bali sangat dicintai dan dikenal oleh masyarakat dunia yang telah mendorong tumbuhnya pariwisata di Bali secara dinamis serta berdampak pada kemajuan pembangunan secara keseluruhan di Bali. Dinamika ini perlu diakomodasi dalam ruang wilayah Provinsi Bali agar pembangunan dapat ditata secara fundamental dan komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ruang atau wilayah Provinsi Bali merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui, yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. 3. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, diperlukan peraturan daerah tentang RT/RW yang mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan tersebut, sehingga diperlukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang RT/RW Provinsi Bali 2009 sampai 2029. 4. Penataan ruang wilayah Provinsi Bali bertujuan mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya, dijiwai oleh filosofi Trihita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti yang diletakkan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. 5. Wilayah Provinsi Bali mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus ruang laut diatur tersendiri dalam Perda tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Perda tentang RT/RW Provinsi Bali telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Januari 2020 yang lalu, serta difasilitasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Mei 2020 yang lalu sebagai jawaban atas surat Gubernur Bali yang diajukan pada tanggal 28 Januari 2020. Jadi artinya relatif cepat, kita mengajukannya 28 Januari 2020, bulan Mei sudah terbit persetujuannya
sehingga bisa diberlakukan dan diundangkan hari ini. 7. Muatan RT/RW Provinsi Bali secara prinsip meliputi 1. Tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. 2. Rencana struktur ruang wilayah yang meliputi A. Sistem perkotaan, B. Sistem jaringan prasarana wilayah yang mencakup 1. Sistem jaringan transportasi. Di sini diakomodir rencana pembangunan 5 ruas jalan tol, pembangunan jalan baru dan jalan shortcut, pengembangan pelabuhan benua, pembangunan pelabuhan baru dan pelabuhan segitiga emas Sanur, Nusa Penida dan Nusa Lembongan, pembangunan jaringan perkeretaapian, pembangunan bandar udara Bali Utara. Kemudian 2. Sistem jaringan energi, yaitu pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan, penggantian bahan bakar gas untuk seluruh PLT, pengembangan jaringan listrik Jawa Bali melalui kabel bawah laut. Kemudian sistem jaringan telekomunikasi, peningkatan kehandalan telekomunikasi untuk mendukung Bali Smart Island. Sistem jaringan sumber daya air meliputi pelindungan sumber air dengan konsep Satkerti, pendayagunaan sumber air yang harmoni untuk kebutuhan pertanian dan konsumsi, penambahan waduk baru. Ada 4 waduk yang tengah dibangun sekarang ini. Kemudian sistem jaringan prasarana lingkungan dan prasarana lainnya meliputi pemerataan penyediaan air minum, perluasan pengelolaan limbah terpusat, kemudian pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan sampah plastik. Berikut rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. 8. Terakhir, dengan ditetapkannya perda ini, maka Bali telah memiliki pedoman penataan ruang secara umum yang selanjutnya pemerintah Kabupaten Kota Sebali agar menyesuaikan dengan perda RT/RW Kabupaten Kota masing-masing. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan mengenai hal yang sangat penting untuk mengatur pelaksanaan pembangunan daerah Bali sesuai visi namun satu Teluk ke Bali yang memang sangat membutuhkan tata ruang yang baru sejalan dengan penataan pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.